Bagaimana pola makan penderita yang sedang menjalani kemoterapi? Kenapa pola makan menjadi penting saat kita menjalani kemoterapi? Yang pertama, pola makan yang baik diperlukan untuk mempertahankan berat badan, sehingga tidak terjadi penurunan berat badan yang tidak diinginkan. Yang kedua, pola makan yang baik dapat mempertahankan massa otot. Sering sekali kita melihat pasien-pasien yang menjalani kemoterapi, kakinya atau tangannya mengecil. Diharapkan dengan pola makan tersebut, hal itu tidak terjadi. Berikutnya, pasien yang menjalani kemoterapi dan mengikuti pola makan yang baik dan teratur, biasanya respon terapinya menjadi lebih baik, dan pasien dapat merasa lebih sehat, lebih segar, dan mengurangi perasaan lelah yang ditimbulkan oleh kemoterapi. Sekarang, bagaimana cara kita memilih makanan untuk dikonsumsi saat menjalani kemoterapi? Yang pertama, pilihlah makanan yang dapat ditoleransi oleh tubuh penderita. Artinya penderita menyukai makanan tersebut dan dapat mengkonsumsinya. Sebisa mungkin pilihlah makanan yang sehat, dalam arti tidak mengandung pengawet atau mengandung bahan penyedap. Makanan merupakan sumber kalori, atau dalam kata lain sumber energi. Sumber kalori tersebut dapat berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak. Pengobatan yang diterima pasien saat menjalani kemoterapi menyebabkan kebutuhan kalori meningkat, sehingga seyogianya makanan pun yang harus masuk juga lebih banyak daripada biasanya. Kemudian tips berikutnya, pilihlah makanan yang seimbang dan bervariasi. Dalam arti, seimbang antara sumber protein, sumber kalori, dan sumber lemak, dan bervariasi agar penderita tidak menjadi bosan. Bisa dicoba makan sebanyak 4-6 kali makan dalam setiap harinya, dan jumlahnya bisa lebih sedikit sehingga pasien tidak merasa lebih cepat kenyang. Unsur yang paling penting dari makanan yang kita konsumsi adalah air. Targetnya setiap hari kita seharusnya menghabiskan 2-3 liter air. Kenapa air sangat penting? Pertama, dia dapat mempercepat hilangnya efek samping kemoterapi. Pasien-pasien yang minumnya kurang atau mengalami dehidrasi, biasanya efek samping kemoterapinya seperti muntah, mual, menjadi memanjang. Kemudian, dengan minum air yang cukup dapat melindungi ginjal dari kerusakan yang mungkin terjadi. Dan juga untuk mencegah dehidrasi dan menjaga kelembapan mulut. Kelembapan mulut penting karena apabila mulut kita menjadi kering, lebih mudah terkena sariawan. Dan jika sudah terkena sariawan, biasanya nafsu makan pun akan menjadi turun. Tipsnya adalah minum dalam jumlah sedikit tapi sering dalam sepanjang hari itu. Jadi kemana-mana membawa botol minuman, setiap kali merasa mulutnya menjadi kering, minum seteguk 2 teguk. Kemudian kita juga dapat mendapatkan sumber cairan lainnya yang berasal dari jus, sup, atau kuah-kuah makanan lainnya. Kemudian unsur lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh adalah protein. Protein merupakan unsur dasar pembentukan sel dan penyembuhan luka. Sehingga sangatlah penting bagi seorang penderita kanker yang sedang menjalani kemoterapi untuk mendapatkan asupan protein yang cukup. Sumber protein bisa berasal dari hewani maupun nabati. Protein hewani berasal dari ikan, daging, maupun telur. Sedangkan protein nabati berasal dari kacang-kacangan, kedelai, tahu, dan tempe. Unsur berikutnya yang diperlukan dalam asupan makanan kita adalah karbohidrat. Untuk penduduk Indonesia, sumber karbohidrat yang direkomendasikan adalah nasi. Kemudian, kalau bisa mengurangi makanan yang sudah mengalami proses rafinasi atau pemutihan. Ini didapatkan pada roti putih atau gula yang sudah dirafinasi. Sumber karbohidrat lainnya adalah buah-buahan atau sayur. Pilihlah buah-buahan atau sayur yang berwarna dalam tanda petik seperti pelangi, karena buah-buahan atau sayur yang berwarna tersebut mengandung fitonutrien. Nanti ada pada topik lainnya akan kita bahas tentang apa itu fitonutrien. Lalu bagaimana dengan gula?
Apakah kalau kita mengkonsumsi gula berarti kita memberi makan sel kanker? Prinsipnya, semua metabolisme dalam tubuh manusia membutuhkan gula yang berupa glukosa. Dan apabila glukosa dalam tubuh jumlahnya berkurang atau rendah, maka tubuh akan memecah dan membentuk gula tersebut atau glukosa tersebut dari protein dan lemak tubuh. Sehingga kita tidak bisa berharap bahwa sel kanker akan kelaparan dengan cara sama sekali menyetop gula. Tipsnya adalah kurangi makanan yang mengandung gula-gula tinggi, seperti permen, kue yang terlalu manis, sirup, soda, dan sebagainya. Selalu seimbangkan antara sumber karbohidrat, lemak, dan protein. Tips yang lain yang tidak kalah penting adalah kita harus beraktivitas. Karena dengan beraktivitas, kita dapat menstabilkan kadar gula dalam tubuh kita. Unsur berikutnya adalah lemak. Lemak dapat membantu penyerapan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Lemak merupakan sumber kalori yang besar. Artinya, dalam setiap gram lemak didapatkan kalori yang lebih besar daripada setiap gram karbohidrat. Jadi, kita bisa makan makanan yang mengandung lemak dalam volume yang lebih sedikit, tetapi kalorinya lebih besar daripada karbohidrat. Pilihan lemak yang dapat kita pilih adalah misalnya alpukat, atau lemak ikan, atau dari kacang-kacangan maupun dari minyak zaitun. Kemudian suplemen. Banyak pasien yang bertanya, dokter, apakah saya boleh mengkonsumsi suplemen ini? Jadi, untuk suplemen tidak ada standar dalam pembuatannya. Artinya, setiap perusahaan bisa mencampur atau membuat suplemen tersebut, mengemasnya, kemudian menjualnya. Tidak ada standar bahwa suplemen itu harus mengandung ini, atau ini. Efektivitas dari pembelian suplemen masih belum terbukti secara klinis. Belum lagi kalau dihitung biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli obat-obatan tersebut. Jadi, daripada biaya tersebut dikeluarkan untuk membeli suplemen, lebih baik dikeluarkan untuk membeli makanan yang betul-betul bergizi dan bervariasi. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah proses penyajian makanan. Penderita yang sedang menjalani kemoterapi rentan terhadap terjadinya infeksi. Jadi kita harus mencegah atau menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan makanan terkontaminasi oleh bakteri atau kuman. Cucilah tangan dan peralatan masak sebelum digunakan. Cuci bersih buah dan sayuran yang akan kita konsumsi. Pisahkan makanan segar dan makanan yang sudah diproses. Artinya, usahakan tidak menggunakan pisau yang sama setelah kita mengupas buah atau mengiris sayuran. Tanpa dicuci terlebih dahulu, kita memotong makanan yang sudah jadi. Makanlah makanan hangat selagi hangat atau makanan dingin selagi dingin. Artinya, usahakan jangan sampai kita menunggu makanan yang masih panas untuk menjadi dingin dan kita taruh di luar. Hal itu akan dapat mengundang kontaminasi, ada lalat hinggap, kemudian dapat menyebabkan penderita menjadi diare. Kalau memang diperlukan, cairkan makanan beku di dalam kulkas atau menggunakan microwave. Dan berikutnya, hindari makanan yang tidak dimasak seperti salad. Selanjutnya, setelah pola makan sudah bagus, berikutnya kita harus beraktivitas fisik. Olahraga rutin setiap 10-15 menit per hari. Olahraga ringan saja seperti jalan kaki. Yang penting peredaran darah lancar dan tubuh mendapat keringat. Keuntungan dari aktivitas tersebut adalah otot-otot kaki dan otot-otot tangan tetap terjaga kekuatannya. Kemudian pada pasien yang menjalani kemoterapi ada kemungkinan terjadinya obstipasi atau susah untuk BAB. Dengan aktivitas yang bagus, kemungkinan tersebut dapat diperkecil. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan selera makan
dan membuat pasien menjadi merasa lebih baik.